Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Syahputra dari Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarayan. Saya ingin menyampaikan materi yaitu mengenai sumber-sumber material hukum internasional. Sumber-sumber material hukum internasional dapat didefinisikan sebagai suatu bahan-bahan aktual dari para ahli hukum menentukan kaidah-kaidah yang berlaku terhadap suatu keadaan tertentu. Bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan dalam 5 bentuk, yaitu kebiasaan atau custom, traktat-traktat atau treaty, keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrasi, karya-karya hukum, keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional. Dari segi pandangan praktis, kita dapat membayangkan seorang penasihat hukum di Kementerian Luar Negeri yang dimintai untuk berargumen, untuk memberikan argumennya, memberikan opininya atau pandangannya mengenai hukum internasional berkaitan dengan beberapa masalah tertentu. Tugasnya sama sekali berbeda atau tidak sama dengan pekerjaan seorang pengacara praktek yang hanya bersangkut paut dengan hukum nasional. Ia tidak mempunyai kitab undang-undang atau kode, tidak ada statuta perundang-undangan, dan selalu berada di lingkungan yang tidak menentu, baik karena ketidakjelasan mengenai apakah telah ada kebiasaan atau kaidah kebiasaan hukum internasional, maupun tidak adanya kebiasaan ataupun opini atau beserta praktek yang membimbingnya untuk mencapai suatu kebenaran. Bagaimanapun, dia harus menggali hukum di antara beberapa sumber-sumber material ini untuk dibantu dengan kemampuan berlogika, berfilsafat, dan pertimbangannya sendiri serta rasa keadilannya. Kita dapat mengetahui bahwa pendekatan praktis semacam ini telah dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dalam memutuskan persoalan-persoalan hukum internasional. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, diterapkannya sumber-sumber hukum berikut: traktat-traktat internasional atau international treaty, kebiasaan internasional atau international custom yang dibuktikan dari praktek yang diterima sebagai hukum, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara atau bangsa-bangsa yang beradab, keputusan-keputusan pengadilan, dan ajaran sarjana terkemuka yang tersebar dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan aturan kaidah hukum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.